kembali lagi bersama Kak Dea. Sekarang siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat kedua tangannya. Yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Apabila sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Adik-adik, sudah siap dengar-dengaran akan firman Tuhan? Sudah siap dengar-dengaran akan suara Tuhan? Siapa yang sudah siap dengar-dengaran akan suara Tuhan? Angkat kedua tangannya. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan. Mari semangat, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Adik-adik, sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
pakailah semampu semuanya kalian beri kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, lakukan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk mencintai Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk rendah hati. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti baik, pasti luar biasa. Kembali lagi kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dengan Kak Inggar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Nah, minggu ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sifat Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu rendah hati. Nah anak-anak, super kebenaran kita hari ini adalah aku mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Sekali lagi ya, kita mau katakan bersama-sama. Aku mau menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Nah anak-anak, kemarin kita belajar bersama-sama mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia, yaitu di kandang domba. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sifat Tuhan Yesus yang rendah hati. Berbicara mengenai rendah hati, Tuhan Yesus adalah teladan yang paling sempurna. Contoh yang benar-benar sempurna tentang kerendahan hatian. Karena apa? Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah sendiri, Dia yang bertahta di surga mulia, bahkan raja di atas segala raja, Dia mau turun ke dunia, mau lahir di kandang domba untuk menjadi sama dengan manusia. Ya adik-adik. Lalu kenapa Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba, menjadi sama seperti manusia? Kenapa ya? Kan Tuhan Yesus sudah enak tinggal di surga. Ketika Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia, kenapa Tuhan Yesus tidak lahir aja sebagai raja? Kenapa Tuhan Yesus tidak datang saja sebagai Dia sebagai Tuhan? Nah, anak-anak, ada sebuah kisah. Ada seorang raja yang sangat kaya di negerinya.
Raja ini sangat bijaksana anak-anak. Dia ingin mengetahui keadaan rakyatnya, bagaimana kondisi rakyatnya, bagaimana kesulitannya, apa saja yang mereka alami. Kalau raja itu datang dalam kondisi dia sebagai raja, apakah dia akan diterima? Nah, maka raja memutuskan, baiklah, aku akan datang ke dunia, aku akan menjadi sama seperti mereka. Aku akan menjadi rakyat biasa. Kemudian raja menyamar, memakai baju pakaian biasa, rakyat biasa. Kadang-kadang raja ini menyamar sebagai pengemis. Kadang-kadang raja ini menyamar sebagai petani, ya, rakyat-rakyat kecil biasa. Nah, dengan demikian raja itu diterima oleh rakyat yang lainnya. Dan si raja akhirnya bisa merasakan sama dengan rakyat yang lainnya. Bagaimana dia menahan lapar, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana keadaan ekonomi rakyatnya. Raja bisa mengalami hal yang sama dengan rakyatnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus yang tinggal di tahtanya yang mulia, yaitu di surga. Dia yang adalah raja segala raja. Dia ingin turun ke dunia merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan, seperti yang anak-anak rasakan, seperti manusia di seluruh dunia. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia merasakan lapar, dia lahir juga sebagai manusia, sebagai bayi, mengalami pertumbuhan, mengalami sakit, sama seperti manusia pada umumnya. Karena Tuhan Yesus itu rendah hati, dia mau meninggalkan tahtanya yang mulia. Dengan sikap dia yang rendah hati, dia lahir melayani manusia. Ya adik-adik, Yesus dalam segala kemegahannya, dia mengambil rupa seorang hamba, ya, untuk melayani manusia. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan super ayat hari ini ya, yang akan dibacakan oleh adik Tabita dari Matius 11 ayat 29. Silahkan. Hai teman-teman, saya Tabita. Saya akan membacakan super ayat hari ini yang diambil dari Matius 11 ayat 29. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan super ayat hari ini. Terima kasih Tabita. Nah, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kan ya. Kalau anak-anak disuruh memilih, anak-anak akan memilih yang mana? Bermain dengan teman-teman yang rendah hati atau bermain dengan teman-teman yang sombong? Orang yang sombong biasanya akan bercerita tentang kekayaannya. Dia akan pilih-pilih teman. Aku nggak mau main sama dia. Aku nggak mau main sama dia. Begitu kan? Atau kalian akan bermain dengan orang-orang yang rendah hati? Dengan rendah hati, dengan lemah lembut, mau bermain dengan siapa saja, mana yang kalian pilih? Pasti anak-anak akan memilih bermain dengan anak-anak yang humble, yang rendah hati, yang tidak suka pilih-pilih teman. Bukan begitu? Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita, anak-anak Tuhan, memiliki sikap hati yang rendah hati, tidak sombong. Ya anak-anak. Nah, bulan Desember ya, bulan-bulan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, ada beberapa contoh tokoh di Alkitab yang menunjukkan tentang sikap kerendahan hati. Anak-anak tahu orang Majus? Ya, dalam cerita Natal kita mengenal orang Majus. Orang Majus adalah orang-orang ya, orang-orang bijaksana, orang-orang pintar. Mereka ini adalah raja-raja dari timur. Ya, diperkirakan dari Babel atau dari Persia. Mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Datang jauh ya, jauh sekali. Mereka mencari bayi Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah raja yang baru saja dilahirkan. Mereka datang mencari bayi Yesus. Dan ketika mereka menemukan, oh, bayi Yesus ada lahir di sebuah kandang domba, maka mereka akan segera menyembah bayi Yesus dan memberikan persembahan atau kado, membawakan hadiah kepada bayi Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat adik-adik
bahwa orang-orang Majus itu meskipun mereka itu raja-raja yang bijaksana, orang-orang yang pandai, ya, orang-orang yang kaya, tetapi mereka mau rendah hati, berjalan jauh sekali mencari Tuhan Yesus, ya. Kemudian setelah ditemukan, setelah bertemu, mereka mau menyembah bayi Yesus. Luar biasa. Kita mau belajar dari orang-orang Majus tersebut. Kemudian ada satu lagi tokoh, ya, yang tidak bisa menunjukkan kerendahan hatinya. Namanya adalah Herodes atau Raja Herodes. Anak-anak tahu ya, raja saat itu yang menguasai pemerintahan adalah Raja Herodes. Nah, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Raja Herodes ini iri anak-anak. Dia tidak mau posisinya sebagai raja itu digantikan. Dia maunya dia yang tetap menjadi raja. Aku nggak mau ada raja baru lahir, aku tidak mau digantikan. Kemudian Raja Herodes ini, dia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Karena apa? Raja Herodes ini, dia pintar anak-anak, dia pintar dalam berpolitik, dia pintar dalam arsitektur, dia berhasil membuat bermacam-macam bangunan, ya, pelabuhan, membuat macam-macam gedung bangunan saat itu. Dia pandai dalam pemerintahan, berhasil menang peperangan dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak memiliki sifat rendah hati, dia tidak mau digantikan oleh siapapun. Dia arogan, dia sombong, dia ingin selalu dia yang berkuasa. Sehingga ketika orang Majus datang berkunjung ke rumahnya dan memberitahu bahwa akan ada raja baru yang lahir, Raja Herodes sangat marah. Dan dia memerintahkan prajurit untuk membunuh semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Ya anak-anak, tidak hanya itu saja, dia sangat kejam anak-anak. Bahkan anak-anaknya 3 orang juga dibunuh oleh Raja Herodes. Dia membunuh anak-anaknya 3 orang, membunuh kakaknya, orang tuanya, sangat kejam. Ya, karena sifatnya yang tidak memiliki rasa rendah hati. Nah, kemudian dari kota Bethlehem, ini kota ya anak, kota yang sangat kecil. Tetapi justru karena kota kecil inilah, kota sederhana, Tuhan mengangkat kota Bethlehem ini, daripadanya lahir seorang juru selamat, bahkan raja di atas segala raja. Ya anak-anak, dari kota Bethlehem itu juga Nabi Daud diurapi. Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang ada terjadi di kota Bethlehem. Dari sini kita belajar untuk selalu rendah hati, melayani teman-teman kita, mengasihi teman-teman kita, karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai anak-anaknya yang rendah hati. Amin adik-adik, kita belajar seperti contoh Tuhan Yesus dalam segala kemuliaannya, dalam segala kemahakuasaannya Tuhan, bahkan dia raja di atas segala raja. Tuhan mau datang ke dunia, ya, menjadi sama serupa dengan manusia, dilahirkan oleh seorang manusia, dilahirkan di kandang domba, kemudian dia datang di dunia untuk melayani, bahkan menebus dosa seluruh umat manusia, karena sifatnya yang rendah hati dan mau melayani. Amin adik-adik, kita mau belajar. Kalau kita tidak mampu, kita minta tolong kepada Tuhan, karena sebenarnya kemampuan kita ini terbatas kan. Nah, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Untuk itu kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin anak-anak. Nah, mari saat ini Kak Endang mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami belajar melalui firman untuk bisa memiliki sikap yang rendah hati. Kami sadar Tuhan, kemampuan kami terbatas, tetapi seringkali kami sombong. Untuk itu Tuhan Yesus yang memampukan kami, memberikan roh kerendahan hati bagi kami semua. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang memberikan teladan yang sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya, amin. Dadah.
Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Puji Tuhan. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Endang kan tadi? Nah, dalam firman Tuhan itu diajarkan tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia maha kaya, dia maha segalanya, bisa melakukan semuanya. Tapi Tuhan Yesus memiliki sifat kerendahan hati. Nah, pada saat ini Kak Dini mau mengajak adik-adik semuanya untuk melakukan aktivitas tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Apa saja? Yuk kita lakukan. Dalam aktivitas kali ini kita membutuhkan peralatan seperti perlengkapan pertama, kertas asturo warna seperti ini. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, spidol atau pensil boleh ya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita akan melipat kertas ini menjadi bagian kecil. Ada berapa kali ya dilipatnya? 1, 2, 1 kali lagi, 3. Nah, ini untuk supaya sama panjang. Lalu kita akan membukanya. Kemudian kita akan melipat seperti waktu kita membuat kipas. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggambar pola hati di sini. Seperti ini. Kemudian kita akan mengguntingnya. Nah, jadi kita akan membukanya. Kira-kira jadi nggak ya? Tada! Kita mempunyai 4 pola hati, dan di keempat pola hati ini kita akan menuliskan sifat rendah hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, lahir di kandang domba. Yang kedua, mau menjadi manusia. Yang ketiga, turun ke dunia. Yang keempat, dilahirkan oleh manusia. Yuk kita tulis. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita harus mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus yang selalu rendah hati. Yaitu yang pertama apa? Lahir di kandang domba. Yang kedua, mau menjadi manusia. Yang ketiga, turun ke dunia. Dan yang keempat, dilahirkan oleh manusia. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah,
hari ini adik-adik sudah luar biasa loh. Kalian tadi sudah memuji nama Tuhan. Kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas hari ini. Yeay! Hebat sekali. Nah, adik-adik, saat ini saatnya Kak Inggar mau membagikan kuis. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan kuis hari ini dan untuk menjawab kuis hari ini? Kalian yang tadi mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh pasti tahu jawabannya. Oke, coba pertanyaan pertama. Adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Siapakah nama raja yang sombong? Dan raja ini juga ingin membunuh bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Ayo, siapa yang ingat nama raja? Nama raja tersebut adik-adik? Ya? Sudah tahu? Ketik jawaban di bawah ini. Ketik jawaban di kolom komentar. Siapa adik-adik yang sudah ingat? Betul sekali adik-adik. Dia adalah Raja Herodes. Yeay! Pertanyaan kedua. Siapakah orang-orang yang dengan rendah hati datang untuk menyembah bayi Yesus? Bahkan mereka juga memberikan hadiah untuk bayi Yesus. Adik-adik masih ingat? Siapakah orang itu? Kak Inggar beri clue ya. Huruf depannya adalah huruf M. Sudah ingat? Ya, betul adik-adik. Dia adalah orang Majus. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini kita sudah sekolah minggu. Kalian luar biasa. Kita semua sudah bersukacita hari ini. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri sekolah minggu kita siang hari ini. Mari adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau lahir di dunia. Kami belajar untuk kami bisa rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kita bertemu di sekolah minggu-minggu depan. Jangan lupa, kita akan bertemu lagi pukul 4. Adik-adik, jangan lupa juga ya, like dan subscribe channel Kids Amazing Grace. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.